Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini. Kali ini Admin juga bacain The Lord of Mysterious. Oke, kalian membungkuk sedikit sambil mengenakan topi pendeknya lagi. Namun, pikirannya sibuk dengan tampilan artefak tersegel 008. Tampaknya itu hanya pena bulu sehari-hari kamu. Itu menulis tanpa tinta. Lalu sebenarnya apa kegunaannya? Apa yang membuatnya diklasifikasikan pada tingkat kerahasiaan tertinggi sehingga dianggap sangat berbahaya? Apakah pena itu bisa membunuh siapapun yang namanya tertulis? Tidak, itu terlalu menantang surga. In Jangwil tidak perlu melarikan diri dan bersembunyi jika itu masalahnya. Saat kalian berbalik untuk pergi dan tiba-tiba berteriak kepadanya, "Tunggu, aku lupa sesuatu." Apa? Kalian menoleh matanya bingung dan mengembalikan arloji sakunya dan berkata sambil tersenyum, "Nanti ingatlah untuk mengunjungi akuntan Nyonya Oriana dan dapatkan uang muka 4 minggu. Total 12 pound. Setelah itu, kamu akan mendapatkan setengah gajimu setiap minggu. Setelah itu, kamu akan mendapat setengah gajimu setiap minggu sampai selisihnya tertutup." "Itu terlalu banyak, tidak perlu melakukan ini. Jumlahnya harus dikurangi," kata Glenn tanpa sadar. Dia tidak keberatan dengan pembayaran di muka. Lagi pula, dia bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya perjalanan pulang dengan kereta kuda umum. Namun, menerima 12 pound sekaligus membuatnya sedikit takut. "Tidak, itu perlu," kata Dan sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Pikirkanlah, apa kamu masih ingin terus tinggal di apartemenmu yang sekarang? Apartemen yang mengharuskanmu berbagi kamar mandi dengan begitu banyak penyewa lain. Bahkan jika kamu tidak mempertimbangkannya, pikirkan tentang wanita itu." Selain itu, dia berhenti ketika dia melihat Glenn mengangguk setuju. Dia tersenyum dan mengamati pakaian Glenn dan berkata dengan maksud yang penuh arti, "Lagi pula kamu memerlukan tongkat dan kamu harus membeli jas baru." Glenn terkejut sesaat sebelum kembali ke dunia nyata. Wajahnya langsung terbakar rasa malu karena jas yang dikenakannya murah dan kualitasnya sangat buruk. Biasanya topi atas terbuat dari sutra, harganya 5-6 soli. Dasi kuku-kuku yang berharga 3 soli, tongkat berjalan bertatakan perak berharga 7-8 soli. Kemeja berharga 3 soli, sedangkan celana rompi dan tuxedo totalnya sekitar 7 pound. Sepatu bot kulit harganya 9-10 soli. Dengan demikian, satu setelan jas harganya lebih dari 8 pound 7 soli. Tentu saja, untuk menjadi seorang pria yang berpenampilan rapi, seseorang membutuhkan rantai, jam tangan, jam saku, dan dompet. Saat itu, Glenn dan Benson yang asli berhemat dan menabung sebelum berhasil mengemas sejumlah uang. Ketika mereka pergi ke toko pakaian untuk memeriksa harga, mereka akhirnya kabur tanpa mau menawar. Mereka masing-masing membeli satu set di toko murah dekat Iron Cross Street dengan harga total kurang dari 2 pound. Karena kejadian itulah, Glenn yang asli mempunyai kesan mendalam terhadap harga pakaian. Oke, Glenn menjawab dengan tergagap. Dia seperti Glenn yang asli, dia adalah seorang yang peduli dengan penampilannya, dan mengeluarkan arloji sakunya lagi dan membukanya untuk melihatnya sekilas. "Mungkin sebaiknya kamu mencari Nyonya Oriana dulu. Aku tahu kamu akan menghabiskan cukup banyak waktu di Old Nail, sementara Nyonya Oriana kemungkinan besar akan segera kembali ke rumah." Baiklah, Ken sangat menyadari keadaan kemiskinannya dan tidak keberatan dengan semua hal itu. Dan kembali ke sisi meja dan menarik beberapa tali gantung sambil berkata, "Aku akan meminta Rosanne membawamu ke sini." Tali mulai beroperasi saat roda gigi bergerak, menghasilkan bunyi lonceng area penerimaan perusahaan keamanan Blackstone. Ketika Rosanne mendengarnya, dia buru-buru berdiri dan dengan hati-hati turun. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di hadapan Glenn lagi dan berkata dengan nada bercanda, "Aku tidak mengganggu istirahatmu kan? Oh, bawakan Moretti ke Nyonya Oriana." Rosanne diam-diam mengerutkan bibirnya saat dia menjawab dengan senang hati, "Baiklah, Kapten, apa itu semuanya?" Pada saat itu, Glenn berkata dengan terkejut,